Shalom adik-adik, jumpa lagi kita di Sekolah Minggu Online Parjeban, Minggu 12 September 2021. Sekolah Minggu kita hari ini dengan tema, Saya adalah garam dan terang dunia. Oke, untuk memulai Sekolah Minggu kita akan menyanyi dua buah lagu, yaitu lagu Halo Hello Ola dan Aku Istimewa. 1, 2, 3. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Oke adik-adik semua, kita akan masuk dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. 1, 2, 3. Allah Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur atas napas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami. Hari ini kami anak-anak-Mu akan memulai sekolah minggu online kami ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami semua, agar kami dapat memasang telinga kami dengan baik, bersukacita memuji memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Amin. Oke adik-adik semua, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita menyanyi satu lagu, yaitu Kubuka Alkitab. Sekali lagi kita akan menyanyi satu lagu, yaitu Kubuka Alkitab. 1, 2, 3. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan
Oke, adik-adik semua, sebelum kita membuka dan membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di surga, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Kini tiba saatnya kami akan membuka, membaca, dan mendengarkan firman kebenaran-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, biarlah Engkau memberkati kami, memasangkan telinga kami dengan baik, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Amin. Salam adik-adik. Oke, tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Oke, adik-adik sudah siap? Kalau sudah siap, duduk yang manis, duduk yang rapi. Untuk adik-adik yang sudah bisa baca, siapkan Alkitab. Dan yang belum bisa baca, duduk yang manis, dengarkan baik-baik, nanti Kak Geri akan baca untuk kita semua. Oke, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius 5, ayat 13 sampai dengan 16. Kak Geri ulangi, Matius 5, ayat 13 sampai 16, di bawah judul, Garam Dunia dan Terang Dunia. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Oke, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Saya adalah garam dan terang dunia. Oke adik-adik, kita akan bahas satu-satu. Pertama dari garam. Pasti adik-adik sudah tidak asing lagi dengan kata garam. Garam itu salah satu bumbu dapur. Biasa kalau di dapur mana, pasti ada yang namanya garam. Garam itu warnanya putih, rasanya asin, bentuknya seperti bubuk kristal kecil-kecil, dan dia itu berasal dari air laut, melewati beberapa tahap proses sehingga air laut berubah menjadi garam. Nah adik-adik, Kak Geri mau bertanya, kira-kira fungsi garam itu untuk apa? Ayo, fungsi garam itu untuk apa? Nah, fungsi garam yang pertama itu adik-adik, untuk membuat makanan menjadi lebih enak. Nah, biasa kalau mama di rumah masak, mau masak apa sah? Mau goreng ikan, goreng tempe, goreng tahu, tumis sayur, bikin sup, pasti harus taruh garam. Supaya rasa masakan tersebut bisa lebih enak. Nah, dan fungsi garam yang kedua adik-adik, itu adalah untuk mengawetkan. Nah, kalau zaman dulu adik-adik, zaman waktu murid-murid Tuhan Yesus, zaman Simon Petrus dan saudaranya dan teman-temannya, mereka kan nelayan adik-adik. Waktu mereka mendapatkan ikan, mereka mau mengawetkan ikan tersebut, mereka pakai garam adik, karena pada zaman dahulu belum ada kulkas, belum ada lemari pendingin untuk mengawetkan ikan atau daging tersebut. Nah, jadi kira-kira pelajaran apa yang akan kita belajar dari satu hal, yaitu garam adik-adik. Yang pertama, seperti fungsi garam yang pertama tadi adik-adik, garam itu untuk memberikan rasa makanan bisa lebih enak, bisa menjadi lebih nikmat untuk dimakan. Tuhan mau kita seperti itu adik-adik. Kita hadir di sekeliling kita untuk membuat sekeliling kita lebih baik lagi. Membuat sekeliling kita lebih baik lagi itu seperti apa adik-adik? Contohnya, hari ini hari Minggu. Biasakan kalau hari Minggu, kalau di lingkungan KGRI itu sekitar setengah 10 sampai jam 10 itu KGRI sekumpul anak-anak untuk datang untuk sekolah minggu bersama. Biasa KGRI hanya panggil Amel, kalau bukan Stasia, baru nanti KGRI titip pesan, panggil teman-teman yang lain. Dong langsung bilang iya KGRI. Itu salah satu bentuk bahwa ketong membuat ketong lingkungan lebih baik, itu ketong aja ketemu teman-teman sekitar untuk datang bersekolah minggu. Contoh yang lain adik-adik, sekarang kan ketong ada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Cara supaya ketong bisa membuat ketong sekeliling lebih baik adalah contoh kecil, ketong bisa kasih ingat ketong punya kakak, ketong punya mama, ketong punya bapak. Ketika pulang dari tempat kerja, ketong kasih ingat, kakak, mama, bapak, cuci tangan dulu sebelum masuk di dalam rumah. Atau kakak, bapak, mama, oma, opa, sebelum berangkat kerja, siap-siap masker. Memang ingat pakai masker senantiasa. Itu salah satu contoh ketong membuat ketong sekeliling lebih baik lagi. Nah, adik-adik.
Contoh lain lagi, misalnya kalau ketong ada bermain bersama-sama, terus ada teman yang berbicara kata kotor, ketong harus bisa menegur teman tersebut dan bilang, itu tidak baik, Tuhan tidak suka. Itu salah satu contoh, ketong membuat ketong sekeliling menjadi lebih baik lagi, ketong keadaan sekitar menjadi lebih baik lagi, adik-adik. Nah, fungsi garam yang kedua tadi, untuk mengawetkan makanan. Nah, itu seperti ini, adik-adik. Tuhan mau kita seperti garam untuk mengawetkan makanan adalah, Tuhan mau hal-hal baik yang ketong sudah lakukan tadi, adik-adik. Contohnya, ketong ajak ketemu teman-teman bersekolah minggu, ketong kasih ingat orang tua, cuci tangan, pakai masker, ketong tegur teman-teman yang buat sone baik. Tuhan mau ketong pertahankan itu sifat baik yang Tuhan suka kasih untuk ketong. Sama seperti minggu lalu, kira-kira siapa yang masih ingat? Karubah cerita bilang apa? Nah, Karubah cerita bilang ketong harus tekun berdoa. Karubah bilang ketong mau buat apa-apa saya harus berdoa. Bangun tidur berdoa, mau tidur berdoa, mau makan berdoa, mau berangkat sekolah berdoa. Nah, jadi Tuhan mau hal-hal baik seperti itu ketong harus pertahankan. Ketong jangan, misalnya ketong ada bermain sore-sore, bermain gelang asing sore-sore. Gelang asing itu kan, ketong bermain pakai tenaga, pakai lari-lari. Pasti kasih keluar banyak tenaga. Terus pulang bermain gelang asing, sampai rumah, lapar. Ketong langsung cepat-cepat sendok makanan, langsung makan, lupa ketong berdoa. Nah, itu Tuhan sudah mau. Tuhan mau ketong harus mempertahankan hal-hal baik yang Tuhan sudah kasih. Oke, adik-adik mengerti? Ya. Sekarang poin yang kedua tentang terang. Nah, adik-adik, terang. Terang itu, coba Kak Geri mau bertanya, coba adik-adik sebutkan benda-benda yang menghasilkan terang. Apa ya? Ya, betul. Matahari, bintang, ada juga lampu, ada senter, ada pelita, ada lilin, ada petek. Orang Kupang bilang petek, pemantik. Nah, itu adalah salah satu contoh, beberapa contoh benda-benda penerang. Nah, adik-adik, terang itu fungsinya adalah untuk ketong menerangi kegelapan dan juga memberi rasa aman. Memberi rasa aman, karena Pak Geri memberi rasa aman. Coba teman-teman atau adik-adik lari di gelap-gelap, bisa kok sonde. Atau makan di gelap-gelap, bisa kok sonde. Ya. Itu jelas sonde bisa, karena gelap. Jadi kalau ada terang, ketong mau buat apa sah bisa. Ketong mau lari-lari juga bisa, ketong mau apa sah ketika ada terang, ketong bisa melakukan hal tersebut. Nah, jadi di sini yang Tuhan mau ketong, kenapa Tuhan mau ketong menjadi terang, anak terang, supaya ketong sama seperti fungsi garam yang pertama tadi, adik-adik, supaya ketong bisa membuat ketong sekeliling itu menjadi lebih baik lagi, ketong memberi dampak yang baik untuk ketong sekeliling. Nah, sekarang caranya ke mana? Supaya ketong bisa menjadi anak-anak terang, adik-adik. Nah, caranya cuma satu, yaitu ketong undang terang yang sejati itu dalam ketong kehidupan. Nah, terang yang sejati itu siapa, adik-adik? Terang yang sejati itu adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, jadi ketong harus mengundang Tuhan Yesus dalam ketong kehidupan, supaya ketong bisa menjadi terang bagi ketong sesama, terang bagi ketong sekeliling. Dan caranya ketong undang Tuhan Yesus itu bagaimana, adik-adik? Nah, jawabannya gampang. Contohnya seperti sekarang ini, ketong bersekolah minggu. Itu tandanya ketong sudah mengundang Tuhan dalam ketong kehidupan. Ketika ketong baca Alkitab, ketika ketong menyanyi memuji Tuhan, ketika ketong berdoa, itu adalah salah satu cara ketong sudah mengundang Tuhan Yesus dalam ketong hidup. Dan ketika Tuhan Yesus sudah ada dalam ketong hidup, pasti ketong akan menjadi terang. Terang yang membuat ketong sekeliling lebih baik, ketong sekeliling lebih bersinar, adik-adik. Nah, jadi adik-adik sudah siap jadi garam dan terang dunia, adik-adik? Nah, kalau sudah siap, ingat selalu undang Tuhan Yesus dalam ketong punya kehidupan. Nah, adik-adik, demikian yang dapat Kak Geri sampaikan. Kiranya Tuhan mau memberkati ketong dan membuat ketong menjadi garam dan terang dunia. Amin. Terima kasih Pak Geri untuk firman-Nya hari ini. Nah, adik-adik bagaimana dengan firman-Nya? Masih ingat bukan? Ingat ya, kita harus menjadi garam dan terang dunia. Oke, kalau begitu kita akan menyanyi satu buah lagu, yaitu lagu apa ya? Nah, lagu Aku Anak Terang. Sekali lagi kita akan menyanyi lagu Aku Anak Terang. 1, 2, 3. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak boleh berdusta.
Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak boleh berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Oke adik-adik, duduk yang manis, duduk yang rapi. Kita akan menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik Tuhan, Tuhan sahabat kami anak-anak Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, karena cinta-Mu Tuhan, karena anugerah-Mu Tuhan, Engkau masih menyertai kami sepanjang minggu ini Tuhan. Tuhan terima kasih juga untuk minggu yang baru Tuhan, yang Engkau telah berikan kepada kami. Tuhan kami mengucap syukur karena Engkau masih mengumpulkan kami, untuk kami bersekolah minggu bersama Tuhan, walaupun sekolah minggu dilakukan secara online, di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh pengajar PAR Tuhan. Tuhan kami mengucap syukur atas firman yang telah kami dengar, kami belajar untuk menjadi garam dan terang dunia Tuhan, supaya kami dapat membuat lingkungan kami, membuat sekitar kami menjadi lebih baik lagi Tuhan. Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang berada dalam bangku pendidikan, baik yang dari tingkat terendah sampai tingkat yang paling tinggi. Tuhan mau memberkati adik-adik kami semua Tuhan. Sekolah dilakukan secara online, mereka diberi tugas yang lumayan banyak Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati mereka, memberikan mereka roh kerajinan Tuhan, agar mereka dapat rajin mengerjakan tugas-tugas yang diberikan Tuhan. Tuhan, pada saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa untuk anak-anak kami yang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan mau memberkati anak-anak kami, menjamah tubuh bagian mereka yang sakit, memberkati makanan, minuman, obat yang mereka minum, agar mereka dapat memperoleh kesembuhan Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk sekolah minggu kami Tuhan, pada minggu akan datang. Tuhan mau memberkati kakak-kakak pengajar maupun anak-anak sekolah minggu, agar pada minggu akan datang kami dapat bersekolah minggu dengan jumlah yang lebih banyak lagi Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk pandemi COVID-19 Tuhan yang masih berada di tengah-tengah kami Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberikan kami ketahanan tubuh yang kuat agar kami terhindar dari COVID-19. Dan kami percaya Tuhan, pada waktunya Tuhan, pandemi ini akan berakhir Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk negara kami, untuk gereja kami, untuk pelayan kami. Kiranya Tuhan mau memberkati mereka Tuhan. Itu doa kami Tuhan, haleluya, amin. Oke adik-adik semua, sekolah minggu kita hari ini akan berakhir. Tapi jangan lupa minggu depan kita akan jumpa lagi di sekolah minggu online Parjeban. Oke, untuk menutup sekolah minggu kita hari ini, kita akan menyanyi satu buah lagu, yaitu Berakar, Bertumbuh, dan Berbuah. 1, 2, 3. Sukacita ku jumpa Yesusku, ku rasakan besarnya kasih-Nya, kan ku ceritakan pada seluruh dunia, Kaulah juru selamatku. Sukacita ku jumpa Yesusku, ku rasakan besarnya kasih-Nya, kan ku ceritakan pada seluruh dunia, Kaulah juru selamatku. Ku berakar di dalam Dia, ku bertumbuh dalam imanku padanya. Syukurku melimpah dan ku berbuah dalam nama-Mu yang terindah, oh Yesus, Juru Selamatku.
Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.